warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan di malam ini kita mendapatkan suatu request dari pemirsa, yang mana itu masalah kejadian kecelakaan lalu lintas di Gedangan, tepatnya di Tegalombo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, yang mana telah menelan korban dan akhirnya fatal sampai meninggal dunia karena kejadian bilangnya sih remblong gitu. Ini nih Gus, kenapa jalur Pacitan Ponorogo ini Gus kok sering sekali jadi kecelakaan? Ini ada apa nih Gus kalau dideteksi? Kalau dideteksi dari yang dari jalan Pacitan Ponorogo, ya, dari Pacitan Ponorogo itu jalannya emang berkelok-kelok, ya kan, banyak kelokan, dan di sampingnya itu adalah suatu sungai, langsung di sebelahnya lagi adalah suatu lereng bukit-bukit, ya. Terus itu ada tanjakan yang tanjakan yang tinggi, ada yang turun, ada yang belok, ada yang intinya berliku-liku seperti ular berjalan gitu. Ya semoga aja ya nanti Pacitan Ponorogo itu dibikin jalan tol biar mendapat suatu jalan yang enak, jadi lurus. Bagaimana caranya untuk si arsitek itu nanti membikinnya jalan tol. Semoga saja, ini hanya doanya, semoga ada jalan tol Pacitan Ponorogo gitu. Kalau ditarik ke mistis, ya kan, kalau ke mistis ya emang percaya nggak percaya ya, di perjalanan dari Pacitan Ponorogo itu ya ada yang ini dan ada yang tidak, ya kan. Jadi kalau mau ngambilnya ke dalam hal mistis ya itu ada mistis. Kalau kita ngambilnya ke yang kelihatan dari kelihatan mata, ya kan, itu jalannya berkelok-kelok, berbukit-bukit, dan kanan dan kirinya itu selalu ada tantangan, ya kan. Kalau ke sini tuh jalannya sebelah jalan sini ada sungai, langsung di sebelahnya ada suatu bukit-bukit yang ini pereng-pereng, yang itu bisa kalau nggak hati-hati itu ada longsor, ada ini. Nah kalau hal mistisnya emang ya kadang-kadang ada hal mistis di situ ada, tapi itu ada tidak semua jalan Ponorogo Pacitan itu ada hal-hal yang mistis, tapi itu tempat ya. Di situ kalau di Pacitan Ponorogo itu ada 3 titik yang mistis itu. Kalau menurut pendeteksian dari kami itu ya, kejadian yang kemarin itu kejadian yang benar-benar tidak terduga dan tidak bisa karena dia itu posisinya kalau dibilang ngeblong ya bagaimana, kalau dibilang dia ngantuk ya bagaimana, tapi itu bawaan beliau ketika mengendara itu emang kayaknya pas ini, ya kan, sebenarnya itu kan kayak sebelah sana tuh kayak padahal bukan jalan, tapi dikiranya itu jalan lurus, ya kan? Jalan lurus dengan kegoyangnya ngantuk dan setengah ngantuk itu kan kelihatannya itu adalah jalan lurus. Nggak taunya dia menerobos adalah menendang suatu pepohonan yang di situ itu. Berarti untuk intinya apa tuh kecelakaan yang terjadi di Tegalombo Gedangan ini Gus, berarti ada faktor mistisnya gitu ya Gus ya? Ada faktor mistisnya, yaitu dia terasa setengah ngantuk, setengah enggak ngantuk, ya kan, itu
nggak ingat ya, kayak di pandangan mata itu kayak dibelokkan gitu kan. Ada kan yang seperti hal seperti itu ya kan, ketawanya jalan itu lurus gitu kan, enak. Nggak taunya akhirnya menerobos suatu bukan jalan itu. Contohnya kayak yang terjadi waktu itu kan, ada ya kan, mobil ya kan langsung dimasukkan, tahu-tahu jalan ya kan, tahu-tahu dia di makam seperti itu tentunya kan, nggak diduga-duga dia udah di pemakaman seperti itu. Jadi yang kejadian di Tegalombo ini ya, kalau dibilang dari mistisnya ada mistisnya, yaitu dia mengantuk, setengah ngantuk setengah enggak, sadar setengah sadar dan nggak sadar. Dikiranya jalan itu lurus enak, jalan raya, nggak taunya itu yang dilewatin itu bukan jalan yang sebenarnya. Akhirnya dibelokkan ke sebelah situ ya, akhirnya menentang suatu pepohonan itu. Ini Gus, ada berani Gus yang apa ya, yang masih jadi tanda tanya nih Gus. Kenapa Gus kalau kecelakaan itu Gus ya, kenapa yang ibaratnya yang kena loh Gus, mesti orang jauh itu kenapa Gus? Kan yang lewat itu kan yang sering lewat itu kan banyak Gus. Kenapa kalau mesti yang terjadi itu pasti orang jauh Gus? Ini ya kan, makanya kan sering sekali saya bilang kan ya, kalau masuk ke tempat daerah yang belum pernah kita masuk ya kan, kita bawa mobilnya, mengendarinya dengan hati-hati ya kan, jangan banyakkan pikiran yang aneh-aneh ya kan gitu. Jadi kan ini kita harus uluk salam, bunyikan klakson pelan-pelan, karena kan belum mengenal medannya bagaimana, itunya bagaimana, itu kan belum ini. Beda dengan beliau seperti bus-bus yang dari arah Pacitan Tegalombo, Pacitan Ponorogo ya. Iya Gus. Ya itu kan dia selalu lewat terus kan, emang angkutan penumpang dari Pacitan Ponorogo. Oh itu udah menguasain, oh ya ini oh di sini nih, oh ini di sini nih, ini di sini ini itu udah paham, udah tahu. Jadi bagi mereka yang belum tahu bahwa mobilnya seenaknya sendiri, tidak hati-hati, akhirnya ya seperti itu kan. Bilang hati-hati kalau membawa mobil apabila belum menguasai medan itu, dan uluk salam atau klakson harus kita pakai, istilahnya seperti itu. Ada yang perlu ditanyakan kembali nggak? Kiranya udah cukup Gus. Cukup ya. Yang intinya begini ya, kecelakaan yang di Gedangan itu adalah kalau kita ditarik ke dalam hal mistisnya, itu ada mistisnya, yaitu dia dialihkan pandangan ya kan, pandangan ini pikirannya itu masih jalan lurus atau gimana, akhirnya dia terbawa dengan ilustrasinya beliau, akhirnya menentang pohon itu ya kan. Kalau ditarik dengan itunya, kalau ditarik dengan yang fakta kecelakaan, yaitu jalan Pacitan Ponorogo itu medannya berliku-liku, berkelok-kelok, dan banyak lereng-lereng gunung di sebelahnya, dan sebelah kirinya ada sungai. Masuk ke sana kembali itu adalah gunung. Kalau turun dari Gemah ke bawah itu, tanjakan bawah itu juga mulai turun dan jalannya juga berkelok-kelok. Maka dari itu pesan dari kami, semoga mereka ya yang lewat jalan Pacitan Ponorogo, tolong kalau belum menguasain jalan untuk hati-hati dan waspada.
akhirnya kami dari Misteri Dua Dimensi berdoa untuk beliau yang telah mengalami suatu kecelakaan di situ dan akhirnya kembali ke rahmat Allah. Semoga beliau husnul khotimah, duduk di samping Nabi Muhammad SAW. Akhir kata dari kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.